Halo semuanya, saya Javas absen 11 malam ini. Jam 19:30. Saya berada di ekosistem taman belakang rumah untuk mengamati interaksi biotik dan abiotik dalam kondisi gelap atau nokturnal. Pertama, mari kita lihat komponen abiotiknya. Di sini terdapat air yang suhunya cenderung lebih rendah malam ini. Bebatuan sebagai tempat berlindung, serta tanah dan lumut yang nampak lembab karena kelembapan udara meningkat. Saat malam hari, udara di sini juga terasa lebih dingin dibandingkan siang tadi. Sekarang kita ke komponen biotiknya. Di sini ada jangkrik. Jangkrik adalah hewan nokturnal. Kita bisa mendengar suaranya yang nyaring sebagai bentuk interaksi komunikasi untuk menarik pasangan atau menandai wilayah di tengah kegelapan. Selanjutnya ada kodok. Kodok memanfaatkan komponen abiotik berupa air dan bebatuan tadi sebagai tempat tinggal dan menjaga kelembapan kulitnya. Interaksi yang terjadi adalah kodok menunggu serangga kecil di sekitar lumut ini untuk dimangsa predasi. Lalu, saya juga menemukan burung. Berbeda dengan kodok dan jangkrik, burung ini nampak sedang beristirahat di dahan tumbuhan. Ini menunjukkan interaksi di mana tumbuhan menyediakan ruang habitat bagi burung untuk berlindung dari predator bawah di malam hari. Mengapa lokasi ini disebut ekosistem? Karena di sini terjadi hubungan timbal balik yang nyata. Hewan-hewan tadi biotik sangat bergantung pada air, suhu dingin, dan tumbuhan abiotik untuk bertahan hidup. Tanpa salah satu komponen ini, keseimbangan lingkungan di sini akan terganggu. Di sini, tumbuhan dan lumut berperan sebagai produsen. Mereka mengubah energi matahari yang mereka serap siang tadi menjadi energi kimia. Saat malam tiba, energi itu berpindah ke jangkrik yang memakan dedaunan. Kemudian, kodok yang kita lihat tadi bertindak sebagai konsumen tingkat 2 yang memangsa serangga. Jika jangkrik di sini hilang karena penggunaan pestisida misalnya, maka kodok akan kehilangan sumber makanannya dan populasi tumbuhan akan meledak tak terkendali. Inilah yang kita sebut dengan rantai makanan yang saling mengikat. Seringkali kita mengabaikan peran bebatuan dan air. Padahal batu-batu ini berfungsi sebagai pengatur suhu. Pada siang hari, batu menyerap panas matahari, dan pada malam hari, batu melepaskan panas tersebut secara perlahan sehingga suhu di sekitar sini tidak langsung drop drastis. Ini membantu hewan seperti kodok untuk tetap menjaga suhu tubuhnya. Lalu ada air. Air di sini bukan sekadar benda mati. Ia adalah pelarut hara bagi lumut dan tumbuhan agar bisa tumbuh subur. Tanpa siklus air yang baik, komponen biotik di atasnya tidak akan mungkin bertahan hidup sesempurna ini. Mari kita perhatikan lebih dekat perilaku mereka di jam ini. Hewan-hewan nokturnal ini memiliki adaptasi khusus. Jangkrik menggunakan getaran sayapnya untuk berkomunikasi di tengah kegelapan, memanfaatkan sunyinya malam agar suaranya terdengar lebih jauh. Sementara itu, burung yang kita lihat tadi, meskipun ia diurnal aktif siang hari, ia memilih bagian ekosistem yang paling tinggi untuk berlindung. Ini membuktikan bahwa setiap jengkal ruang di ekosistem ini memiliki fungsinya masing-masing, baik untuk mencari makan maupun untuk tempat berlindung. Mengamati ekosistem di dekat rumah pada malam hari menyadarkan saya bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan saat kita tertidur, interaksi biotik dan abiotik terus bekerja dalam harmoni. Tugas STS Biologi ini memberi saya perspektif baru, bahwa ekosistem bukan hanya ada di hutan atau laut lepas, tapi juga ada di halaman rumah kita sendiri. Menjaga kebersihan air, tidak merusak tumbuhan, dan membiarkan hewan ini hidup tanpa gangguan adalah cara sederhana kita menjaga bumi. Saya Javas melaporkan dari Kehilangan Malam untuk STS Biologi. Terima kasih dan sampai jumpa di bawah cahaya yang berbeda. Sambil melihat kodok yang diam di atas batu ini, saya mendadak terpikir tentang realita kita sebagai manusia. Seringkali kita melihat ekosistem ini sangat adil. Semua punya peran. Tapi di dunia kita, di dunia manusia, segalanya terasa jauh lebih rumit dan terkadang. Tidakkah kita sering bicara soal kesuksesan, tapi kita jarang bicara soal mereka yang sedang di titik terendah. Ada yang lahir dengan panggung yang sudah siap, kaya, dan semua jalan terbuka lebar. Tapi ada juga yang harus merangkak di tanah yang keras.
mirip seperti lumut yang harus bertahan hidup di sela-sela batu tanpa ada yang peduli untuk menyiramnya. Malam ini saya jadi tersadar, hidup itu bukan cuma soal siapa yang paling terang atau siapa yang paling nyaring suaranya seperti Jean Cricini di luar sana. Ada banyak orang yang mungkin sedang merasa pengangguran dalam hidupnya sendiri. Mereka yang merasa tidak punya tempat, tidak punya peran, dan merasa buntu dalam kegelapan. Kadang kita merasa gagal hanya karena kita tidak bisa setinggi burung yang sedang tidur di dahan itu. Padahal mungkin peran kita saat ini adalah menjadi batu, diam, diinjak, tapi sebenarnya menjadi fondasi agar ekosistem ini tidak runtuh. Entah kita sedang di atas atau di bawah, kaya secara materi atau miskin secara peluang. Ekosistem ini mengajarkan satu hal. Waktu tidak berhenti hanya karena kamu sedang merasa buntu. Realitanya, setiap orang punya zona waktu dan musimnya sendiri. Ada yang mekar di pagi hari. Ada yang baru bisa bernafas lega saat malam tiba seperti Huan Nokturnal ini. Jadi, untuk siapapun yang mungkin kebetulan menonton video tugas biologi yang aneh ini, entah kamu yang lagi bingung mau jadi apa, atau kamu yang lagi merasa sendirian di tengah malam, ingatlah bahwa kegelapan malam bukan berarti kehidupan berhenti. Kegelapan hanyalah cara alam memberi lah ruang bagi hal-hal yang tidak terlihat di siang hari untuk mulai menunjukkan keberadaannya. Dan mungkin di sanalah letak kekuatan kita yang sebenarnya.